Kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa, kita angkat pujian Sabdamu Abadi. Jemaat kita berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Dengan judul berikut, Yesus menjanjikan penghibur. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi
Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah Injil Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Pastinya ada sukacita hari ini. Amin. Dan ada pepatah yang mengatakan apa kata saya. Mungkin diwartakan sudah disampaikan. Saya Pendeta Yoparetono, asal dari Tanah Toraja dan melayani di Jemaat Pancaran Kasih Allah Jalan Panjang. Hari ini kita boleh berjumpa dalam kasih Tuhan untuk bersama-sama merenungkan apa pesan firman Tuhan hari ini bagi kita semua. Dalam rangka memaknai bulan Oikumene dan perayaan ulang tahun ke-75 PGI, kita diajar untuk merenungkan satu tema, yaitu Ya Roh Kudus, bimbinglah kami mewujudkan kesatuan tubuh Kristus, tangguh dan relevan. Tema ini ingin mengajak kita untuk menaikkan sebuah doa dengan harapan bahwa di tengah-tengah kemajemukan hidup, di tengah-tengah pergumulan dan tantangan kehidupan, ada satu kerinduan dari gereja, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, ingin mewujudkan kesatuan tubuh Kristus yang tangguh dan relevan. Yesus Kristus sendiri di dalam Yohanes pasal 17 yang kita kenal doa Yesus buat murid-muridnya, menaikkan satu doa yang berkaitan dengan kesatuan, bahwa Yesus sendiri menginginkan baik Bapa maupun Yesus dan umatnya atau murid-muridnya agar satu adanya. Nah, untuk mewujudkan kesatuan tidak mudah. Saya yakin itu hal yang tidak mudah. Tapi kita bisa belajar dari tukang kayu dari Nazaret. Saya mau sampaikan satu ilustrasi bagaimana tukang kayu dari Nazaret yang menginginkan kesatuan. Satu kali ada jemaat yang mau membangun rumah ibadah, menginginkan rumah ibadah lebih bagus dan lebih megah. Kemudian satu
sekali mereka duduk sama-sama, dan di dalam rapat itu ada peran masing-masing mereka. Ada yang berperan sebagai palu, ada yang berperan sebagai paku, ada yang berperan